mau saat teduh bersama? Siapkan hati, siap Alkitabnya juga catatannya. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Thank you Tuhan buat hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, kami bisa saat teduh bersama. Biarkan hari ini kami saat teduh, kami bisa mengerti isi hatimu, kami bisa semakin mengenal Engkau Tuhan, dan kami bisa tangkap isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita sembah Tuhan. I am here because of your grace. Say I am here, I am here because of your love. Thank you Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Kita nyanyikan dari awal, katakan I am here because of your grace. I am here because of your love. Thank you Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Say thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Say thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sama-sama kita sembah Dia, Yesus.
karena baik-Mu Tuhan. Amin. Semua ini karena kasih setiamu, semua ini karena kasih-Mu. Sampai hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang terjadi di hidup kami Tuhan. Engkau sudah setia di hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami juga mau belajar untuk setia sampai akhir nanti Tuhan. Karena apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, kami perkatakan, gak mau melenceng dari apa yang Kau kehendaki Tuhan. Ajar kami untuk setia Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo semua, kita baca sama-sama yuk di Ulangan 34, 1-7. Ya, tunggu dulu, Ulangan 34, 1-7. Kita baca sama-sama ya. Ulangan 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Ayat 4, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Amin. Keren ya Musa ini. Dia itu disebut di firman Tuhan. Dia itu hamba Tuhan itu. Di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dia itu mati sebagai hamba Tuhan. Orang yang setia. Sampai sebegitunya, sampai dicatat sama firman Tuhan. Hari-hari itu jarang orang yang setia. Dan firman Tuhan mencatat juga di ayat yang ke-7. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang yang setia itu bukan saja bisa kuat secara fisik, tapi yang menentukan dia setia itu hatinya. Orang hebat itu banyak. Orang yang pintar itu banyak. Orang yang bijaksana ya mungkin ada. Tapi orang yang setia itu jarang. Dan Tuhan selalu cari orang yang setia hingga akhir. Faithful till the end. Tuhan itu pingin kita sampai akhir hidup kita itu setia. Setia sama dia. Kalau hari ini kok aku sudah percaya Tuhan. Aku umur 7. Tuhan itu ingin kita setia sampai akhir nanti. Karena akan sia-sia kalau kita percaya Tuhan tapi di tengah-tengah kita jauh, kita meninggalkan dia. Walaupun kita sudah pernah mengucapkan percaya sama Tuhan Yesus, tapi kalau di tengah-tengah hidup kita kecewa atau kita entah kenapa tiba-tiba lari dari Tuhan. Tuhan amat sangat sedih. Setia itu Tuhan cari. Setia itu perlu diuji. Bukan berarti kalau aku setia ke orangnya, oh berarti sudah fix, sudah verify kamu akan setia. Setia itu harus diuji. Yang pertama oleh waktu, yang kedua oleh keadaan. Bukan saat kita enak-enak aja kita bisa setia sama Tuhan, tapi setia harus diuji oleh masalah mungkin. Setia itu juga diuji oleh waktu supaya kita sabar, tapi setia kepada Tuhan selalu ada hasilnya. Karena apa? Tuhan itu sayang sama kita. Orang yang gak setia aja Tuhan masih sayang, apalagi orang yang setia. Pastor ada 3 tips ini, supaya kita itu bisa setia sama Tuhan hingga akhir. Kalau mau catat yang pertama, beribadah selalu kepada Tuhan. Paulus ngomong, latihan badani ini terbatas gunanya. Tapi latihlah dirimu untuk beribadah, karena itu mengandung janji. Itu juga membuat kita jadi lebih dekat sama Tuhan. Ibadah itu penting.
1 minggu sekali, 2 jam. Mungkin sampai hari ini gak sampai 1,5 jam. Se-online-online-nya kita, ibadahnya kita. Tapi ingatlah kita itu sedang berurusan dengan Tuhan. Jadi jangan sambil tiduran ya. Ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau di gereja dengar firman yang sungguh-sungguh, bawa Alkitab. Puji Tuhan dan nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh juga. Itu akan melatih hidup kita supaya setia sama Tuhan dalam keadaan apapun. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dan percaya akan firman-Nya. Kelihatannya seminggu sekali, tapi dampaknya bisa mengubah hidup kita terus menerus. Itu yang pertama, ibadah. Terus yang kedua, ber-CG. Ini kita hidup gak bisa sendiri. Kita hidup butuh orang lain. Tuhan ngomong, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri juga. Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita. Tuhan juga ingin kita bertumbuh bersama dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang diciptakan oleh Dia, orang-orang yang dipercayakan ke kita juga. Supaya kita bisa belajar mengasihi. Dan dalam keadaan apapun juga, supaya kita lihat Tuhan bukan lihat orang. CG itu penting. Komunitas rohani itu penting. Sekali lagi itu 1 minggu sekali. Tapi di dalam CG, dalam komunitas rohani, kita bisa bertumbuh dalam firman. Kita bisa saling mendoakan. Mungkin di ibadah gak bisa kita saling mendoakan. Di CG kita bisa saling mendoakan. Walaupun keadaan kita, aku juga ada masalah tapi aku mendoakan orang lain. Itu imanmu bertumbuh. Ketika kita juga dengar sharing di CG, orang lain sharing, kita terberkati oleh firman, oleh encounter dia sama Tuhan. Akhirnya kita juga mengalami pertumbuhan secara rohani. Terus menerus kita ikut CG, kita ibadah. Hidup kita bisa aman dalam Tuhan. Kita bisa mengasihi orang dengan sungguh-sungguh. Jangan kira setiap hubungan yang ada di hidup kita itu kebetulan. Tuhan sudah rencanakan itu semua. Apalagi kalau gereja dikasih hikmat sama Tuhan untuk bikin komunitas rohani seperti CG Kids ini. Tuhan selalu ada rencana. Kalau kita bisa setia dengan apa step-step yang Tuhan kasih di hidup kita, kita bisa setia sampai akhir. Dan yang terakhir, setelah tadi beribadah, ber-CG, yang terakhir yang amat sangat penting harus kita lakukan, saat teduh. Kalau kalian yang belum pernah tahu, saat teduh itu apa sih Kak? Setiap hari berdoa, setiap hari baca firman Tuhan. Setiap hari berdoa, setiap hari baca firman Tuhan. Kenapa itu penting? Karena hidup kita, tubuh kita ini bukan cuma sekedar tubuh jasmani yang perlu makanan aja. Tapi kita ini ada roh. Ketika kita meninggal, tubuh kita dikubur. Roh kita ketemu sama Tuhan. Atau enggak? Roh kita itu ada roh maksudnya. Sorry, kita ini ada roh. Dan itu butuh bertumbuh juga. Firman Tuhan ini berkuasa. Firman Tuhan ini berkuasa. Ketika kamu mau miring sedikit hidupmu. Contoh, aku tak mau berdosa sedikit. Ketika kamu tiap hari baca firman dan melakukannya, hidupmu bisa balik lagi. Ketika kamu dalam keadaan paling kacau mungkin dalam hidupmu, ketika kamu berdoa sama Tuhan setiap hari saat teduh ngobrol sama Tuhan, yang menguatkan kamu bukan cuma sekedar teman atau quote, tapi Tuhan sendiri. Masalah boleh silih berganti, tapi caranya tetap sama, datang ke Tuhan setiap hari. Itu yang membuat kita setia sampai akhir. Sampai hari ini, Tuhan masih cari orang-orang yang setia. Sampai hari ini, cara untuk kita setia tetap sama. Ibadah setiap minggu, ber-CG dalam satu komunitas rohani dan punya waktu saat teduh. Latihlah dirimu untuk dekat sama Tuhan. Itu yang membuat kita bisa setia sampai akhir. Dan semua yang kita hadapi di hidup kita ini, apapun bentuknya, apapun waktunya, apapun situasinya, apapun keadaan hatimu, jawabannya cuma Tuhan. Ketika kita bisa setia sama Tuhan, apapun yang kita hadapi, itu bisa kita atasi semua. Saya mau tahu nih siapa yang mau setia sampai akhir sama Tuhan. Kayak Musa ini catat, ia hambanya. Dia hamba Tuhan, dia mati dalam keadaan jadi hambanya Tuhan.
Gak semua harus full timer atau jadi pendeta. Tapi semua kita perlu setia sama Tuhan sampai akhir. Yang mau taruh tanganmu di dada kayak gini. Kaisar juga mau dong, Kaisar belum berakhir hidupnya. Tuhan, Engkau melihat anak-anak atau setiap orang yang menaruh tangannya di dada ini, Tuhan. Ini kami terbatas Tuhan, tapi kami tahu kekuatan kami ada padamu Tuhan. Kami ini anak-anak-Mu, hari ini kami mau berjanji, setia sampai akhir nanti. Faithful till the end Tuhan Yesus. Sampai kami mendapatkan mahkota itu, kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sesusah apapun keadaan untuk setia ke Engkau Tuhan. Bantu kami ingin setia Tuhan Yesus. Sampai nanti Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Kami mau percaya ke Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak mau menggantikan apapun. Kami tidak mau menukarkan apapun Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami mau setia. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Jadikan kami orang-orang, jadikan kami anak-anak yang mau beribadah, yang mau punya komunitas rohani, punya CG Kids, dan mau tiap hari punya hubungan dengan Engkau lewat saat teduh. Firman-Mu kami sudah dengar, kami mau melakukannya Tuhan. Engkau Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adakah kita didapati setia sampai akhir? Ternyata mengikut Tuhan bukan cuma percaya Tuhan sampai kita mati, tapi juga setia dalam setiap perkara, setia beribadah, setia berjegekit, setia juga untuk saat teduh setiap hari. Nah, kalau ada nih kalian yang tadi waktu Kak Esra bagiin, kalian dalam hati itu bilang, Kak udah lama aku gak ber-CG. Udah dulu pernah ber-CG, tapi udah lama aku tinggalkan CG ku. Yuk kembali lagi. Kalau lost contact, bisa kok daftar lagi. Di kolom di bawah ini, bagi yang belum punya juga, CG Kids itu apa? CG Kids itu komunitas rohani, dimana kita itu ketemu sama teman-teman yang saling membangun, saling bisa sharing, mendoakan. Jadi yuk, jangan sampai kita itu gak punya CG. Sama-sama, ayo daftar. Nanti kita ketemu sama orang-orang, teman-teman yang tepat juga. Oke, sampai jumpa di Saat Teduh minggu depan. Bye-bye. See you dan God bless you. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.